Ayah bunda idola anak. Diangkat dari buku Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Renungan untuk para ayah dan bunda. Disampaikan oleh Ayah Edi. Indonesia yang berbahagia. Edward de Bono adalah konsultan bisnis yang dikenal sebagai bapak berpikir kreatif dari Kanada. Ia pernah diminta oleh otoritas pemerintah Kanada untuk melakukan penelitian mengenai sistem sekolah di negerinya dan di seluruh dunia. Tujuannya untuk memberikan solusi kreatif terhadap permasalahan sistem pendidikan di Kanada. Dan coba kita simak apa yang dikatakannya tentang sekolah. Menurut Edward de Bono, di sekolah anak-anak kita setiap hari diajari untuk menghafal data dan fakta. Bahkan saat ujian pun mereka sekedar memuntahkan kembali data dan fakta yang telah dihafalnya. Semua rumus-rumus eksakta sekalipun merupakan produk hafalan yang dilatihkan dan latihan untuk dihafalkan. Anak-anak yang dulu saat sekolah mau dan berhasil melakukannya sesuai keinginan gurunya atau sistem kurikulum sekolahnya, biasanya ia akan disebut sebagai anak pintar atau juara. Sedangkan anak yang menolak untuk menghafal dan menjawab soal-soal sesuai textbook akan dikelompokkan sebagai anak yang gagal dan bodoh. Uniknya, kata Edward de Bono, saat anak-anak ini terjun di dunia kehidupan nyata, mereka akan dituntut agar selalu mampu berpikir, menganalisis data dan fakta, menggunakan logika untuk mengolahnya menjadi strategi dan solusi masalah, baik di tempat kerja ataupun mungkin di rumah. Nah, anak-anak yang dulu menolak untuk menghafal, justru rata-rata adalah anak-anak yang secara alamiah selalu melakukan proses berpikir logika. Dalam kepala mereka selalu muncul pertanyaan, kenapa sih aku harus melakukan ini? Atau untuk apa sih pelajaran ini? Terus apa sih gunanya? Ada nggak manfaatnya bagiku kelak? Namun sementara anak-anak yang dulunya terbiasa menghafal rata-rata akan segera kehilangan kemampuan berpikir, logika, dan analisis mereka. Dan kembali lagi, Edward de Bono mengatakan itulah mengapa banyak anak yang dulu dianggap para juara dan pintar di sekolah justru menjadi orang-orang yang kurang sukses di kehidupan. Sedangkan anak-anak yang dianggap gagal di sekolah malah banyak yang sukses dan menjadi pemimpin. Dan dalam bukunya yang terbaru, Robert Kiyosaki memberi judul Mengapa Anak-anak yang Mendapatkan A sebagian besar bekerja untuk anak-anak yang mendapatkan C, atau Why a Student Work for C Student. Nah, yang jauh lebih menarik lagi adalah anak-anak yang dulu dianggap pintar di sekolah justru banyak menjadi pekerja atau karyawan staf ahli bagi mereka yang dulunya gagal di sekolah. Begitu kira-kira isi buku dari Robert Kiyosaki. Para orang tua dan guru yang saya cintai, itulah realita yang harus diubah dari sekolah-sekolah di negeri kita dan hampir di seluruh dunia. Mari kita renungkan bersama. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.